Ustadz ini lagi proses apa nih? Proses pembuatan mie untuk mie ayam. Ini telurnya banyak banget nih. Ini yang buat bikin 8 kilo. Ini 2 sak. 2 sak itu sekitar 50 kilo. Sekitar 50 kilo. Iya, satu saknya 25 kilo. Kalau untuk telurnya sendiri, Kak? Telurnya ini 10 kilo. 10 kilo ya? Iya. 2 sak itu jadi berapa nih? 2 sak. Pokoknya gini, 1 kilonya tepung itu untuk 10 porsi. Ya. Jadi kalau 50 kilo ya 500 porsi. Iya. Kali 10 aja. Ini untuk jual apa gimana? Kalau ini kebetulan ada pesanan untuk mie-nya aja. Jadi ada orang mau beli mie-nya aja. Udah ada pesan gitu ya. Jadi selain untuk konsumsi sendiri, di sini juga apa namanya buatin mie pesanan. Mie pesanan tapi mie-nya aja ya yang kita buatin. Iya. Sekalian sih. Iya, sekalian buat konsumsi sendiri. Kalau ada yang mau mesen mie-nya aja ya kita buatin. Gitu. Ini dikasih apa lagi, Bang, kalau misalkan buat mie? Untuk mie kandungannya tuh cuma mie itu telur, air, garam dan tepung. Jadi kita main kekenyalannya itu dari telur. Ya, telur, garam sama nanti kan pakai mesin. Jadi mesin itu yang akan membuat mie itu akan kenyal secara alami tanpa pengawet. Kalau ngadonin awalnya pakai mesin juga apa? Pakai mesin. Iya. Jadi ini kita proses mecahin telur dulu. Nanti akan kita gabung dengan air, garam, dan tepung. Baru di mixer. Tepung kita masukin dulu. Tepung terigu. Kemudian kita akan campur telur. Sebelum dicampur telur di sini ada air ya. Airnya ini kita kasih garam. Oh, itu garam ya. Garam. Kasih garam. Kemudian diaduk biar larut dulu. Berapa kilo nih bikin sekarang? Sekarang lagi bikin 10 kilo. Ya sedikit aja. Karena ini untuk siang hari ini aja. Jadi bikinnya nggak sekaligus gitu ya, Bang? Nggak sekaligus, kita pengen ini kan mie-nya tanpa pengawet ya. Jadi supaya lebih fresh, mendingan kita bikin itu sesuai kebutuhan aja. Kebutuhan per harinya. Ini kita mix. Baik, jadi dia berantakan biasanya sih ditutup. Tutup aja. 10 menit. Ya. Ini udah selesai. Tinggal proses di ini apa namanya? Di rolling. Ini hanya untuk mencampur aja nih. Iya. Kan udah ngeblend nih. Telur ya kan udah ngeblend, air, garam. Nah, ini baru kita rolling. Jadi mie. Nah, ini proses menggiling. Berapa kali giling? 5 kali. 5 kali giling. Iya. Supaya menghasilkan mie yang kenyal.
Jadi ini awalnya dia tuh masih gampang putus karena belum kalis. Nanti kalau makin kalis dia makin lentur dan gak gampang putus. Kalau ini kan belum kalis nih, masih harus beberapa kali dipat dan di roll, digiling seperti ini supaya menghasilkan mie yang kalis. Kalau ini sampai 5 kali digiling seperti ini, dilipat ya, dilipat, dia lama-lama dia kalis. Jadi mie-nya pakai mesin ini juga? Pakai mesin ini juga. Jadi untuk menghasilkan mie yang kalis itu memang dari teknik pembuatannya. Nanti kalau udah kalis itu dia rata, udah semakin halus, motifnya juga rata, warnanya hampir sama, iya, nggak ada motif serat-serat kayu gitu. Makin lama makin lentur, nggak gampang putus. Ini udah berapa kali, Bang? Ini yang udah ketiga kali. 3 kali hasilnya seperti ini. Nanti 4 kali lebih halus lagi, finishing 5 kali. Nanti pada saat mau dibentuk mie ini dipotong-potong dulu atau gimana? Nanti ditipisin dulu. Ini kan baru membuat adonan kalis. Proses membuat adonan kalis ini dilipat-lipat terus, lipat, dia jadi halus. Nah, ini udah kalis. Nah, setelah kalis baru kita tipisin. Setelah ditipisin baru di cutting, dijadikan mie. Itu apa, Bang? Ini sagu supaya nggak lengket. Karena ini kan udah mau di cutting nih. Nanti pas jadi mie-nya, walaupun ditumpuk-tumpuk, dia nggak lengket. Ini mie-nya udah nggak gampang putus ini. Kalau jadi mie itu udah bisa langsung di apa? Langsung direbus, sudah bisa. Ini langsung digunain. Ini buat sore ini, udah ditunggu di kedai. Karena stoknya udah mau habis. Buat berapa tahan lama? Ini tanpa pengawet ya paling idealnya sehari sih, idealnya. Tapi untuk 2 hari masih bisa. Idealnya sehari. Ini dia hasilnya. Mie-nya tuh nggak gampang putus ya. Ini walaupun ditarik begini, ini udah kayak atraksi ular kobra. Jadi kalau nggak pakai pengawet ini bisa tahan 2 hari maksimal. Maksimal 2 hari di suhu ruang ya. Kalau dalam freezer sebenarnya ini udah jadi nih, misalnya di packing dalam plastik, masukin freezer, dia kuat seminggu. Tapi di dalam freezer terus gitu loh. Tapi kalau udah keluar dari suhu ruang ya itu maksimal 2 hari. Idealnya 1 hari. Karena ini pakai telur ya dan tanpa pengawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bang Sobat. Ya, ini pemilik kedai Bang Sobat. Kedai Bang Sobat menjual mie ayam dan mie yago. Asal saya dari Jawa Tengah ya, tinggalnya saat ini di Pamulang. Di kedainya juga di Pamulang, tepatnya di Villa Dago, Jalan Alam Asri Raya, Blok A nomor 12. Sebelum punya kedai di sini, basicnya kita ini saya YouTuber banting setir sambil jualan. Untuk channelnya Sobat Dapur. Awalnya jadi gini, saya kan sering nih bikin konten buat ide usaha ini, bikin bikin resep ini untuk usaha gitu kan, resep ide bisnis. Mereka itu pengen nyobain resep-resep yang saya buat gitu, layak nggak sih dijual gitu. Oh, jangan-jangan cuma ngomong doang gitu, ini resep buat ide bisnis layak untuk dijual, tapi rasanya mereka kan belum tahu gitu. Nah, untuk mengapresiasikan resep-resep yang pernah saya buat ya, makanya saya buat aja usahanya sekalian. Jadi kalau ada yang
nggak yakin dengan resep-resep Sobat Dapur itu layak untuk dijual ya, itu bisa langsung datang ke kedai ya. Kebetulan kita kan emang udah familiar buat mie ayam ya. Nah, inilah sebenarnya idenya tuh untuk itu, untuk mengapresiasiin dari resep-resep yang sering kita buat untuk ide usaha. Pas pertama buka kedai ini masih ingat nggak habis berapa porsi? Oh iya, jadi sebelum buka ya, karena saya kan YouTuber ya, influencer juga gitu kan. Jadi sebelum buka kita udah woro-woro gitu loh. Woi, Sobat Dapur mau buka usaha nih, namanya kedai Bang Sobat, menunya mie ayam dan mie yago gitu. Yang pengen nyobain datang yuk gitu loh. Kemudian bukalah hari pertama, alhamdulillah responnya luar biasa gitu loh. Baru buka kita kan belum tahu nih sebenarnya ramenya kayak apa, jadi cuma bikin 4 kilo adonan apa buat mie-nya gitu loh, langsung habis 4 kilo ternyata hari pertama. Iya, karena ternyata respon dari teman-teman yang udah subscribe atau yang udah pernah nonton Sobat Dapur, mereka cukup antusias untuk merespon untuk nyobain gitu. Berarti langganannya itu dari subscribernya ya? Ya, kebanyakan dari subscriber atau yang mereka yang udah sering nonton, udah ngikutin video-video Sobat Dapur. Nah untuk saat ini rata-rata habis berapa kilo Bang, per hari? Alhamdulillah dari hari pertama, karena ada kenaikan terus ya, semakin hari ternyata semakin banyak yang tahu. Dan kebetulan juga baru buka 2 hari itu ada food vlogger, dia mereview kedai Bang Sobat ya, itu namanya Anak Kuliner. Wah, ternyata luar biasa. Setelah di review dari food vlogger itu langsung hari ketiga keempatnya terus naik dan sekarang ini rata-ratanya untuk tepungnya itu jadi 20 kilo. Hari pertama sih baru 4 kilo habis, dan sekarang ini udah untuk seharinya kisaran 20 kilo tepung. 20 kilo tepung Ya, ya? untuk mie-nya ya Jadi berapa porsi kurang lebih 20 kilo? 200 mangkok. Iya. Pendapatan untuk saat ini sih ya masih kecil lah ya. Bisa dihitung sih kalau seandainya satu mangkok itu rata-rata sekitar 15 ribuan ya. Itu kan sehari itu sekitar 200 mangkok gitu. Itu aja sih. 15.000 ya kali 200 mangkok, kira-kira itu. Ya sebenarnya sih nggak nyangka, karena di awal aja juga kita bikin 4 kilo itu pikiran ini untuk promo, kita jangan banyak-banyak dulu gitu kan, biar nanti habis baru bikin lagi gitu loh. Ternyata malah kurang gitu loh di awal gitu kan. 4 kilo kira-kira sih bakalan cukup, ternyata kurang. Akhirnya ya udah besokannya ditambahin lagi gitu loh. Usaha kuliner ini sangat banyak menggunakan SDM ya. Pastinya ini akan membuka lapangan pekerjaan satu, yang keduanya lagi dengan kita bekerja keras ya, insya Allah kita bisa menghasilkan uang sehingga kita bisa menggunakan hal-hal yang lebih positif. Misalkan kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, bisa bersedekah ya, atau segala ibadah juga kan kita membutuhkan uang gitu loh. Contohnya kayak haji, umroh gitu kan. Nah itu sih motivasinya. Harapan kedepannya sih pengen ada cabang di kota-kota Nusantara ya. Karena kan follower atau subscribernya Sobat Dapur itu kan nggak cuma di daerah Tangerang doang. Kita sering komen gitu kan, aduh bang saya jauh banget. Ada yang di Medan, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Pulau Jawa jauh sana di Jawa Timur gitu kan. Ya Nusantara lah ya. Mereka cuma tahu Sobat Dapur buka usaha tapi nggak bisa nyobain. Nah harapan saya suatu saat nanti bisa lebih mendekati ke kota-kota teman-teman subscriber atau teman-teman yang udah ngikutin Sobat Dapur. Amin.